Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita sudah melakukan riyadhah atau praktek zikir nafas jasadiyah level 1, level 2, level 3 di hari pertama sampai hari ke-7 bulan Ramadan ya. Sekarang kita akan memberikan tutorial tentang zikir nafas puasa untuk hari ke-8 sampai hari ke-14 ya. Jadi ini tutorial untuk 7 hari. Hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 14 ya. Jadi 7 hari kita menggunakan tutorial ini. Nah, di hari ke-7 sampai hari ke-14 atau minggu kedua di bulan Ramadan, kita akan riyadhah zikir nafas qalbiyah. Ya, kita akan riyadhah zikir nafas qalbiyah. Ada prosedur yang sudah saya tulis dan nanti akan saya bagikan ke grup ya. Prosedurnya dan nanti akan saya jelaskan di sini agar teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Jadi sebelum kita riyadhah saya akan memberikan pemahaman dulu ke teman-teman apa yang perlu teman-teman lakukan pada saat praktek zikir nafas qalbiyah di bulan Ramadan. Ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah silahkan teman-teman menentukan masalah yang membebani hidup teman-teman saat ini ya. Jadi silahkan teman-teman menentukan dulu masalah yang mungkin membebani hidup teman-teman saat ini. Ya, contoh misalnya masalah anak misalnya. Nah, misalnya ini saya beri contoh saja ya. Misalnya anak kecanduan game online misalnya ya. Ini saya kasih contoh itu. Jadi tentukan dulu masalah yang membebani. Nah, dicatat nanti ini kertas yang file yang saya bagi bisa di print, nanti teman-teman ditulis di sebelahnya gitu. Misalnya yang membebani adalah anak kecanduan game online misalnya. Lalu yang kedua, setelah teman-teman menentukan masalah yang membebani, teman-teman hayati emosi yang muncul saat teman-teman merasakan masalah ini. Ya. Apa emosi yang muncul itu apa? Ketika teman-teman merasakan masalah ini atau ingat problem ini, misalnya ketakutan, ya tentu bisa beragam. Teman-teman mungkin yang dominan mungkin ketakutan, mungkin ada yang kecemasan, mungkin malah justru kemarahan. Silahkan nanti ditentukan ya. Jadi ditentukan emosi yang muncul saat teman-teman merasakan masalah ini. Ditentukan emosinya, emosi yang muncul. Ya, setelah itu yang ketiga, tentukan sensasi tubuh yang tidak nyaman saat teman-teman merasakan masalah ini. Jadi misalnya jika teman-teman merasa ada masalah anak kecanduan game online ini, tubuh mana yang tidak nyaman? Misalnya dada tidak nyaman misalnya. Ini contoh saja, mungkin ada yang perut terasa nyeri, mungkin ada yang bahu terasa kenceng. Ya tentu ini sangat subjektif, silahkan ditentukan teman-teman sendiri ya. Ya ini hal yang perlu teman-teman pahami. Jadi nanti yang kita zikirkan, yakni zikir nafas qalbiyah ini emosi dan rasa tubuh yang tidak nyaman ini. Jadi zikir nafas qalbiyah itu kan tarik nafas, hamba menerima, hembuskan nafas, ikhlas ya. Jadi zikir nafas qalbiyah nanti ya, tarik nafas, waktu tarik nafas ya Allah hamba menerima, hembuskan nafas, ikhlas gitu. Nah yang diterima apa? Nah itu maksudnya. Jadi nanti saat teman-teman tarik nafas, di langkah pertama teman-teman menerima emosi yang muncul itu. Jadi tarik nafas, ya Allah hamba terima ketakutan ini. Atau ya Allah hamba terima kemarahan ini. Ya Allah hamba terima kecemasan ini. Lalu hembuskan nafas, ikhlas.
nafas. Ya. Itu praktek zikir nafasnya. Jadi yang pertama menerima emosi. Lalu yang kedua, praktek zikir nafas yang kedua menerima sensasi tubuh yang tidak nyaman. Misalnya tadi dada yang terasa tidak nyaman atau rongga dada terasa tidak nyaman. Waktu teman-teman tarik nafas, ya Allah, hamba menerima rongga dada hamba yang tidak nyaman ini. Hamba menerima rongga dada yang tidak nyaman ini. Hembuskan nafas, ikhlas. Ya. Jadi waktu tarik nafas, hamba menerima dada yang tidak nyaman ini, mungkin kepala yang pusing ini, mungkin perut yang mual ini. Hembuskan nafas, ikhlas. Jadi itu tahap kedua dari zikir nafas qalbiyah ya, menerima sensasi tubuh. Lalu nanti tahap ketiga, yakni mengizinkan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kenyamanan. Ya, mengajak kepala, mengizinkan kepala untuk merasakan kenyamanan, mengajak leher merasakan kenyamanan, mengajak rongga dada merasakan kenyamanan dan seterusnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, izinkan pikiran, perasaan dan keinginan merasakan kenyamanan. Jadi mengizinkan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita merasakan kedamaian. Nah, setelah itu selesai ya. Jadi ada beberapa hal sebelum teman-teman praktek, silahkan teman-teman menentukan dulu masalah yang membebani ya. Jadi setiap hari boleh beda. Misalnya teman-teman punya masalah ini 2. Misalnya hari ke-8 teman-teman zikir tentang masalah A, misalnya A tadi masalah anak kecanduan judi online misalnya, atau anak kecanduan game online misalnya. Lalu di hari kedua misalnya masalah ketidakharmonisan dengan mertua misalnya, atau ketidakharmonisan dengan pasangan atau dengan saudara atau apa saja, masalah ekonomi, masalah apa. Jadi boleh teman-teman selama selama praktek ini menggunakan atau zikir terhadap masalah yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya menganjurkan akan sangat baik jika kita lebih fokus ke satu masalah yang paling membebani. Ya. Tetapi jika teman-teman memang merasa wah, masalah saya banyak, ini saya ingin saya zikir semua, silahkan, nggak masalah ya. Jika memang itu getaran dari hati kepengen seperti itu ya, tidak masalah. Jadi kalau anjuran saya fokus saja pada satu masalah yang paling membebani. Tetapi jika teman-teman ingin berbeda-beda masalahnya, hari ke-7, hari ke-8 masalah A, hari ke-9 masalah B, hari ke-10 masalah A lagi, hari ke-11 masalah B, dan seterusnya, itu boleh. Jadi boleh. Atau teman-teman misalnya ingin kalau pagi pakai, misalnya habis sahur pakai ini, kalau nanti masalah A, nanti kalau pas sore masalah B, nanti kalau malam masalah C, itu silahkan, tidak masalah ya. Walaupun seperti tadi saya sampaikan, teman-teman lebih baik fokus pada satu masalah yang paling membebani. Ya baik, saya kira teman-teman sudah memahami ya apa yang saya sampaikan ini. Ya baiklah, kita akan memulai zikir nafas qalbiyah di hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 di bulan Ramadan ini. Nanti kita akan menggunakan ritme 4-6 ya. 4 detik tarik nafas, 6 detik hembuskan nafas. Tentu teman-teman jika merasa tidak nyaman bisa menggunakan ritme nafas yang lain, atau tidak menggunakan ritme juga tidak masalah. Yang penting urutan-urutan tadi yang saya sampaikan teman-teman bisa lakukan ya. Jadi yang penting sebenarnya bukan ritmenya, tetapi urutan-urutan atau prosedur tadi yang teman-teman bisa lakukan. Ya baik, kita akan memulai tutorial zikir nafas qalbiyah
yakni di hari ke-8 sampai hari ke-14 bulan Ramadan ini. Kita mulai, siap-siap, ambil posisi yang paling nyaman. Bagus sekali, kita mulai. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, ya Allah, hamba terima emosi hamba ini, ikhlas. Tarik nafas, terima, hembuskan nafas, ikhlas ya. Jadi nanti waktu tarik nafas, menerima, waktu menghembuskan nafas, ikhlas. Tarik nafas, terima emosi yang muncul, hembuskan nafas, ikhlas. Terima emosi yang muncul, ikhlas. Terima, ikhlas. Jadi yang diterima adalah emosi yang muncul karena masalah yang membebani teman-teman ya. Jadi yang diterima sekali lagi adalah emosi yang muncul dari masalah yang membebani teman-teman semua. Ya, bagus sekali. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Bagus sekali, ikhlas. Ikhlas. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Bagus sekali. Ya, baik. Sekarang kita akan menerima sensasi tubuh yang muncul dari masalah yang membebani hidup teman-teman ya. Jadi yang diterima adalah sensasi fisiknya. Jadi misalnya sensasi dada tidak nyaman, yang diterima adalah sensasi ketidaknyamanan di dada itu ya. Terima sensasi tidak nyaman itu, ikhlas. Terima sensasi yang tidak nyaman itu, ikhlas. Terima, ikhlas.
Terima sensasi tubuh yang tidak nyaman itu. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Bagus sekali. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. 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 Terima. Ikhlas. Bagus ya. Kita sudah zikir nafas qalbiyah untuk menerima dan mengikhlaskan emosi dan sensasi tubuh yang tidak nyaman. Sekarang silahkan teman-teman mengizinkan seluruh tubuh teman-teman untuk merasakan kenyamanan yang luar biasa. Izinkan seluruh tubuh merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dari kepala, leher, bahu, lengan tangan atas, lengan bawah, telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Rasakan kenyamanan di rongga dada. Izinkan teman-teman merasakan kenyamanan di rongga perut. Rasakan kenyamanan di punggung atas. Rasakan kenyamanan di punggung bawah. Rasakan kenyamanan di tungkai atas. Rasakan kenyamanan di tungkai bawah.
Rasakan kenyamanan di telapak kaki. Rasakan kenyamanan di punggung kaki. Rasakan kenyamanan di jari-jari kaki. Izinkan teman-teman untuk merasakan kenyamanan yang luar biasa di seluruh tubuh teman-teman, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan kenyamanan di dahi teman-teman, begitu nyaman. Di otot sekitar mata begitu nyaman. Di otot hidung dan sekitarnya begitu nyaman. Di sekitar mulut begitu nyaman. Di sekitar dua rahang kanan kiri, otot-ototnya begitu terasa nyaman dan rileks. Teman-teman merasakan kepala belakang juga sangat nyaman. Leher terasa sangat nyaman. Begitu pula di bahu, di lengan atas, di siku, di lengan bawah, di pergelangan tangan, di telapak tangan, di punggung tangan, di semua jari-jari tangan teman-teman merasa sangat nyaman. Teman-teman juga merasakan kenyamanan di bahu, di punggung atas, di punggung bawah, di sekitar pantat. Terasa begitu nyaman. Di tungkai atas terasa sangat nyaman. Di lutut terasa sangat nyaman. Di tungkai bawah terasa sangat nyaman. Di sekitar pergelangan kaki juga sangat nyaman. Di telapak kaki sangat nyaman. Di punggung kaki sangat nyaman. Dan di jari-jari kaki juga terasa sangat nyaman. Bagus sekali. Biarkan kenyamanan itu menelusup, mempengaruhi seluruh tubuh teman-teman semua. Sekarang silahkan teman-teman mengizinkan pikiran, perasaan, dan keinginan teman-teman merasakan kedamaian yang luar biasa. Betapa damainya pikiran teman-teman semua. Betapa damainya perasaan teman-teman semua. Dan betapa damainya keinginan teman-teman semua. Teman-teman mengizinkan pikiran merasakan kedamaian, perasaan sangat damai, keinginan sangat damai. Izinkan pikiran begitu damai, perasaan begitu damai, dan keinginan begitu damai. Bagus sekali. Teman-teman benar-benar merasakan kedamaian di seluruh aspek kehidupan, di seluruh dimensi kemanusiaan teman-teman semua. Pikiran sangat damai, perasaan sangat damai, keinginan sangat damai.
Dan entah mengapa saat ini dan seterusnya teman-teman begitu mencintai tubuh. Teman-teman begitu mencintai pikiran. Teman-teman begitu mencintai perasaan. Teman-teman begitu mencintai keinginan teman-teman sendiri. Teman-teman melepas semua kebencian kepada tubuh, melepas perlawanan terhadap pikiran dan perasaan serta keinginan. Teman-teman kini mencintai dengan sepenuh hati tubuh, pikiran, perasaan, dan keinginan teman-teman semua. Teman-teman menjadi begitu selaras dengan tubuh, begitu selaras dengan pikiran, begitu selaras dengan perasaan, begitu selaras dengan keinginan. Dan entah mengapa keselarasan itu membuka gerbang spiritual, membuka gerbang ruhaniah, sehingga teman-teman merasakan kedamaian, kebahagiaan yang hakiki. Bagus sekali. Baik, kita akan menyelesaikan Riyadhah Dzikir Nafas Qalbiyah ini. Apa yang sedang teman-teman rasakan, yakni keselarasan dengan tubuh, pikiran, perasaan, dan keinginan itu akan terbawa secara kontinu, terbawa terus-menerus di dalam kehidupan teman-teman yang akan datang. Keselarasan itu akan memperindah perjalanan teman-teman selanjutnya. Keselarasan dengan tubuh, keselarasan dengan pikiran, keselarasan dengan perasaan, keselarasan dengan keinginan akan menemani perjalanan teman-teman mulai saat ini sampai kapanpun. Baik, hembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan, selesai. Demikian teman-teman, kita sudah latihan ya zikir nafas qalbiyah. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.